Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan keselamatan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa memaparkan materi tentang penyembelihan hewan. Pertama-tama, sebelum memasuki pembahasan materi tentang penyembelihan hewan, perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Riko Nugraha dari kelas H2 Manajemen, NIM 112111210, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Langsung saja kita ke pengertian penyembelihan hewan. Di sini ada beberapa poin-poin dari penyembelihan hewan hingga sampai dasar, rukun, sunat, dan hal-hal yang harus diperhatikan lainnya. Yang pertama, poin A, pengertian penyembelihan hewan. Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi oleh umat manusia wajib melalui proses penyembelihan terlebih dahulu sesuai ketentuan syariat kecuali ikan dan belalang. Jadi belalang dan ikan itu tidak bisa disembelih karena dia itu memiliki insang, berbeda anatomi tubuhnya dengan hewan daratan. Kalau belalang lebih tempatnya disebut di udara lah, kalau ikan di air. Lalu sembelihan dalam bahasa Arab disebut az-zakah, yang berarti baik dan suci. Maksudnya, binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara akan menjadikan binatang sembelih itu menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan. Sedangkan pengertian secara istilah adalah memutus jalan makan dan minum, pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau yang lainnya yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Lalu poin B, dasar hukum penyembelihan. Diharamkan bagimu bangkai darah babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik ya. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Jadi kita bersyukur sekali dilahirkan sebagai Islam karena kita itu memiliki beberapa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mana makanan yang haram dan yang halal, kesehatan bagi kita. Sedangkan orang kafir, mereka berada dalam jalan kesesatan. Lalu oleh sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, telah aku ucapkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita itu sudah diturunkan dari zaman dahulu kala surat Al-Maidah melarangan makanan-makanan yang halal untuk hambanya. Bila kita dalam keadaan darurat seperti kita sedang berada di hutan belantara yang tidak ada makanan sama sekalipun,
habis perbekalan jika ada sesuatu yang haram, makanan yang haram seperti daging babi, kita boleh memakannya karena nyawa itu nomor satu untuk dipentingkan. Kecuali dengan sengaja kita memakan daging babi, jika kita memang keadaan terpaksa seperti itu, kemungkinan insya Allah boleh diperbolehkan. Nah, selanjutnya poin C, rukun penyembelihan. Rukun merupakan unsur yang paling penting yang harus ada di dalam setiap ibadah. Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Bila tidak dipenuhi, maka ibadah pekerjaan tersebut tidak sah. Penyembelihan binatang juga termasuk bagian dari ibadah. Maka penyembelihan tentu ada rukunnya. Rukunnya menyembelih binatang sebagai berikut. 1. Orang yang menyembelih. 2. Hewan yang disembelih. 3. Niat penyembelihan. 4. Alat untuk menyembelih. Lalu ada syarat penyembelihan. Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah. Jadi kita itu harus memiliki syarat-syarat agar ketentuan aturan syaratnya kita tidak melenceng, tidak salah. Jadi harus hal yang diperhatikan agar benar dan binatang yang disembelih pun halal untuk kita dinikmati. Adapun syarat-syarat penyembelihan yang wajib dipenuhi yaitu berkaitan dengan orang yang menyembelih. Yang pertama itu disebut berakal atau sehat, yang disebut mumayyiz, yang sudah dapat membedakan antara perkara yang baik dan yang buruk, sesuatu salah dan benar. Dengan kata lain, mumayyiz adalah seorang anak yang telah memasuki perkembangan otak dan fisik dalam tahap sempurna, namun belum dalam keadaan yang benar-benar sempurna. Dia belum sampai mengalami fase haid atau keluar air sperma. Oleh karena itu, penyembelihan binatang yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz dinyatakan tidak sah ya. Jika ada yang menyembelih oleh anak-anak yang karena belum balik juga, belum mengerti dia ketentuan dari syariat-syariatnya yang harus diperhatikannya, terus dari segi kemampuan fisiknya mungkin dia belum mengetahui, masih, karena penyembelihan itu harus berkaitan dengan mental kita. Jadi jika kita sudah matang melakukannya, kita berarti sudah dikatakan orang yang berakal, sehat, dan sudah tahap dalam sempurna. Bahkan menurut Syekh Ibnu Rushd dalam kitab Bidayahul Mujtahid wa Nihayatul Al-Muqtasid, ketiga syarat tersebut ditambah dengan 2 syarat, yaitu berjenis kelamin laki-laki dan tidak menyanyiakan sholat. Itulah karena kita harus perlu belajar lagi dalam penyembelihan, tidak sembarang orang untuk menyembelihnya. Yang kedua, binatang yang disembelih. Binatang yang akan disembelih wajib memenuhi syarat sebagai berikut. Binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Dalam istilah fikih disebut dengan halal lizatihi dan halal sababi. Yang ketiga, ada niat penyembelihan. Niat penyembelihan yang benar ialah semata-mata ingin mengkonsumsi binatang tersebut secara halal sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya dengan niat menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang melakukan penyembelihan binatang. Yang keempat, alat penyembelihan. Alatnya penyembelihan itu harus tajam sehingga memungkinkan untuk mengalirkan darah dan memutuskan urat leher binatang sampai tercabut nyawanya dengan tidak menyakitkan. Ijma' ulama menyatakan bahwa alat penyembelihan bisa berasal dari benda yang terbuat dari logam, batu, atau kaca yang semua mempunyai sisi yang tajam
yang dapat dipergunakan untuk memotong. Alat penyembelihan yang tidak boleh diperbolehkan adalah menggunakan tulang dan kuku ataupun alat bahannya berasal dari keduanya. Jadi tulang dan kuku itu tidak diperbolehkan karena tidak terlalu tajam juga. Kita tidak sanggup memotong. Jadi si tulang dan itu tidak sanggup memotong seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memotong urat nadinya agar si hewan tersebut tidak kesakitan. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi saya pada tugas kali ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk mengakhiri presentasi video kali ini, mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang tidak kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.